Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kristianto dari 12/4 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan bahan bakar konvensional. Pemeriksaan kendaraan. 1. Periksa cut-off RPM bahan bakar. Tingkatkan kecepatan mesin sekitar 3.500 rpm. Gunakan sound scope pemeriksa bunyi kerja injektor. Bebaskan tuas throttle. Periksa bahwa suan pengoperasian terkadang berhenti, dan kemudian simpulkan secara visual. Periksa selang, sambungan, dan gasket. Periksa bahwa tidak terdapat retak, bocor, atau tergores pada selang, sambungan, dan gasket. Jika oil level, gauge, oil filter cap, atau selang PCV dilepaskan, mesin malfungsi atau menjadi penyebab mesin mati. Jika antara sistem intake dan silinder head dilepaskan, kendor atau retak, udara sekunder mungkin akan terhisap. Ini dapat menyebabkan mesin malfungsi atau mesin mati. Pembongkaran. Lepas kanister. Lepaskan 3 selang. Lepaskan kanister dari kendaraan dengan mendorongnya ke atas. Periksa kanister penampilannya. 1. Secara visual, apakah bagian yang ditunjukkan dengan panah retak atau rusak? Bila perlu, ganti kanister. Periksa aliran udaranya. Tip udara 5 kPa atau 6 kWA 286 PSI ke dalam lubang A. Kemudian periksa bahwa udara mengalir dari lubang B sambil memegang lubang C ditutup. Jika aliran udaranya tidak seperti ditentukan, ganti kanister. 2. Tiupkan udara 5,9 kPa atau 0,6 kfg PSI pada lubang A. Kemudian periksa bahwa udara mengalir dari lubang B dan C. Jika aliran udara tidak seperti ditentukan, ganti kanister. 3. Berikan vakum 2,9 kPa kurung 21,8 mH, 86 in Hg pada lubang A. Kemudian periksa bahwa vakumnya tidak berkurang ketika lubang-lubang B dan C ditutup, dan periksa bahwa vakumnya berkurang ketika lubang B dilepaskan. Jika aliran udaranya tidak seperti ditentukan, ganti kanister. Bersihkan filter dari genset. 1. Bersihkan filter dengan meniupkan 19,6 kPa kurung 0,2 kgfm 2,8 secara udara bertekanan ke dalam lubang B sambil memegang lubang A ditiup. Jangan mencoba untuk mencuci kanister. Karbon yang tidak diaktifkan
akan keluar. Pemasangan 1. Kanister. Pasang kanister. Hubungkan 3 selang kanister. Bongkaran 1. Lepaskan kabel dari terminal negatif baterai. 2. Lepaskan koil kanister outlet hose nomor 1. Lepaskan koil kanister outlet hose nomor 1. 3. Koil kanister outlet hose nomor 2. Lepaskan koil kanister outlet nomor 2. 4. Lepas vakum switching valve atau katup switching vakum. Lepaskan clamp wire harness mesin dari bracket katup switching vakum. Lepas 2 baut, kemudian lepas konektor katup switching vakum dan lepas katup switching vakum. Pemeriksaan 1. Pemeriksaan katup vakum switching. Periksa tahanan. Gunakan ohmmeter, ukur tahanan antara terminalnya. Tahan standar bila hambatan tidak sesuai dengan spesifikasi. Ganti vakum switching valve. Periksa kerjanya. Periksa bahwa tidak ada udara mengalir dari port E ke port F. Alirkan voltase baterai melintas terminal. Periksa bahwa udara mengalir dari port E ke port F. Bila tidak beku sesuai dengan spesifikasi, ganti vakum switching valve. Ganti vakum switching valve-nya. Pasangan 1. Pasang vakum switching valve atau katup switching vakum. Hubungkan konektor vakum switching valve. Bila pasang vakum switching valve dengan 2 baut momen 8,6 mm KF71 in BLF. Hubungkan clamp wire harness mesin ke bracket katup switching vakum. Hubungkan selang koil kanister LED nomor 2. Hubungkan breaker nomor 2. 1. Hubungkan selang pas koil kanister outlet nomor 1. Pasang kabel ke terminal negatif baterai momen 6,4 nm kurung 6 KF71 in. Pembongkaran 1. Lepaskan kabel dari terminal negatif baterai. 2. Lepas sensor heated oksigen. Lepas konektor sensor heated oksigen dari sensor origen. Gunakan SST lepas sensor heated oksigen dari heated manifold. Pemeriksaan 1. Pemeriksaan sensor heated oksigen. Periksa tahanan. Gunakan ohmmeter, ukur tahanan antara terminalnya. Tahan standar. Bila tahanan tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti sensor heated oksigen. Pasang sensor oksigen
Gunakan SST pasang sensor heated origin pada exhaust manifold. Momen 34 nm 37 kaki RFC 25 ff. Hubungkan konektor sensor heated oksigen ke sensor oksigen. Pasang kabel terminal baterai negatif baterai. Periksa kebocoran gas buang. Tutup tangki bahan bakar. Periksa pada kendaraan. 1. Periksa tutup tangki bahan bakarnya. A. Periksa secara visual tutup bahan bakar dan gasket dari perubahan bentuk dan rusak. Bila perlu, ganti tutup tangki bahan bakar. Gangguan pada tangki bahan bakar. A. Tangki bahan bakar bocor. Gejalanya adanya tetesan bahan bakar yang berasal dari tangki bahan bakar, habisnya bahan bakar dengan sendirinya meskipun kendaraan diam, dan timbul bau bensin yang menyengat di sekitar kendaraan tersebut. Penyebabnya karena tertarik atau karat di dalam tangki bahan bakar yang lama-kelamaan akan membuat tangki rusak dan berlubang. Solusinya adalah tangki yang bocor dapat ditempel dengan plat dengan metode pengelasan. B. Tersumbatnya bahan bakar pada salurannya. Gejalanya bahan bakar tidak dapat mengalir dengan lancar ke karburator atau suplai bahan bakar kurang dan mesin tidak mau hidup. Penyebabnya akibat bahan bakar yang tidak bersih mengakibatkan adanya udara dan kotoran yang mengendap di dasar tangki dan dapat menyumbat saluran keluar tangki bahan bakar. Solusinya adalah melakukan pengurasan tangki secara berkala agar kotoran dapat dibersihkan sehingga tidak menyumbat keluar tangki bahan bakar. Pembangunan pada tangki bahan bakar. Gejala menganggurkan mesin lebih kasar akibat tidak campuran gurus. Selain itu, akselerasi mesin kurang baik dan mesin mudah mati. Penyebabnya penggumbungan yang terjadi pada tangki saat kendaraan dingin. Embun berupa air akan mengendap ke dasar tangki. Jika saluran udara keluar tangki, maka akan menyebabkan suplai bahan bakar tercampur dengan udara. Solusinya yaitu memperbaiki atau pengurasan tangki secara berkala. 2. Gangguan pada saluran bahan bakar. A. Saluran bahan bakar kendor, tersumbat atau rusak. Gejala-gejalanya suplai bahan bakar menuju karburator kurang atau bahkan
bahkan tidak ada, sehingga mesin hidup atau hidup namun tersendat-sendat. Penyebabnya dikarenakan klem pengikat saluran yang kurang kencang. Saluran yang kurang kencang, bahkan bahan bakar yang tidak tersumbat karena saluran yang rusak karena terhambat atau hal lainnya, sehingga suplai bahan bakar terhambat. Solusinya, kencangkan klem pengikat bahan bakar kotoran pada selang bahan bakar secara berkala agar tidak tersumbat, serta ganti saluran bahan bakar jika sudah sobek, pecah, atau rusak yang lainnya. 3. Gangguan saringan bahan bakar. A. Saringan bahan bakar tersumbat. Gejala: mesin susah hidup. Mesin hidup namun tersendat-sendat. Mesin kurang tenaga. Mesin terasa ada lemah walaupun pedal diinjak gas penuh. Penyebabnya saringan bahan bakar tersumbat, kandungan udara dan kotoran yang terbawa oleh bahan bakar. Hal tersebut saringan kotor dan tersumbat jika tidak dilakukan pengecekan secara berkala. Solusinya, perawatan berkala dengan cara memperbaiki bahan bakar serta melakukan penggantian sesuai dengan umur pakai dan kondisi saringan. 4. Gangguan pada pompa bahan bakar. Kebocoran diafragma. Gejala: mesin susah hidup. Mesin hidup namun tersendat-sendat. Mesin kurang tenaga. Mesin terasa ada lemah walaupun pedal diinjak gas penuh. Penyebabnya akibat dari pemakaian yang sudah melebihi batas dari diafragma menjadi lebih kaku dan kurang elastis, sehingga menyebabkan diafragma rusak atau bocor. Akibatnya suplai bahan bakar ke karburator tidak maksimal dan kebutuhan bahan bakar tidak terpenuhi secara maksimal. Solusinya, pengganti pada unit diafragma jika memungkinkan, atau ganti suatu unit pompa bahan bakar. B. Katup pompa bahan bakar tidak menutup dengan rapat. Gejalanya: mesin susah hidup. Mesin hidup namun tersendat-sendat. Mesin kurang tenaga. Mesin terasa lemah walaupun pedalnya diinjak dengan gas penuh. Penyebabnya kotoran yang terbawa bahan bakar. Akibatnya tidak tersaring bahan bakar dapat menyebabkan katup menutup dengan sempurna karena terganjal oleh partikel kotoran tersebut. Selain itu, juga dapat disebabkan katup dan duduknya yang sudah tidak berlaku lagi akibat keausan. Hasil pada setiap hisap maupun tekanan pompa tidak bekerja secara maksimal, sehingga suplai bahan bakar menuju karburator tidak terpenuhi dengan baik. Solusinya, selain
itu, lakukan juga perbaikan dengan pada pompa secara berkala. C. Oil seal pompa bahan bakar rusak. Gejala mesin mengeluarkan secepat-cepatnya minyak pelumas atau rusak. Penyebabnya, mesin mengeluarkan asap putih apabila ada kebocoran segel diikuti dengan kebocoran membran atau diafragma, maka pelumas akan masuk ke ruang pompa. Selain itu, minyak akan tercampur bahan bakar apabila bahan bakar masuk ke dalam ruang mesin. Akibatnya pelumas akan rusak. Solusinya, segel minyak ganti pompa bahan bakar serta diafragma apabila rusak, also apabila memungkinkan, atau ganti 1 unit pompa bahan bakarnya. Masalah pada kecepatan rendah dan stasioner langsung atau pilot airjet tersumbat atau lepas. Periksa dan bersihkan pilot outlet tersumbat, periksa dan ganti bila perlu. Piston kok tidak sepenuhnya tertutup, periksa dan setel kerusakan pada join karburator atau sambungan pipa vakum, periksa dan ganti bila perlu. Mesin tidak mau hidup, pipa bahan bakar tersumbat, periksa dan bersihkan starter jet tersumbat, periksa dan bersihkan piston kok tidak berfungsi, dan periksa lagi setel udara masuk dari saluran karburator atau pipa vakum tersumbat, periksa dan setel penyumbatan dari join antara starter body dan karburator, periksa dan kencangkan karburator. Kelebihan bahan bakar needle valve dalam sistem pelampung rusak atau aus. Ganti bekas spring pada needle valve, ganti patah, ganti penekan bakar terlalu tinggi atau terlalu rendah, setel ketinggian pelampung terhadap benda atau kotoran di needle valve, periksa dan bersihkan pelampung tidak bekerja dengan semestinya, periksa dan setel dengan baik. Masa kecepatan rendah dan kecepatan tinggi main jet atau main jet tersumbat, periksa dan bersihkan needle jet yang tersumbat, periksa dan bersihkan throttle piston skip tidak berfungsi dengan baik, periksa throttle piston saat jalan saringan bahan bakar fuel filler tersumbat, periksa dan bersihkan pipa ventilasi bahan bakar tersebut dan bersihkan. Dengan mengetahui bagian-bagian atau sumber-sumber kerusakan sistem karburator atau bahan bakar konvensional tersebut, kita dapat melakukan perawatan yang baik sehingga kerusakan pada bagian tersebut dapat dihindari. 5. Gangguan pada karburator. A. Kerusakan gangguan pada sistem pelampung. Gangguan pada katup jarum dan katup jarum yang aus dapat dan pencahayaan tinggi pelampung yang tidak tepat. Gejalanya, mesin sulit dihidupkan, akselerasi mesin akan tersendat. Penyebabnya dikarenakan
banjir akibat bahan bakar yang akan terus mengalir menuju ke ruang pelampung. Akibatnya tidak bekerja katup jarum karena arus pada penyetelan pelampung tidak tepat. Solusinya pengganti pada needle valve pada katup serta setel ulang tinggi pelampung dengan benar sesuai spesifikasi. B. Jarum pada katup tersumbat dan mancet. Gejala menganggurkan mesin kasar, mesin tersendat-sendat, mesin sulit dihidupkan. Penyebabnya dikarenakan katup jarum yang tersumbat ataupun macet serta penyetelan pelampung yang tinggi yang mengakibatkan suplai bahan bakar yang masuk ke ruang pelampung kurang. Solusinya bersihkan saluran masuk ke ruang pelampung dengan udara tekanan kompresor dan setel tinggi pelampung sesuai spesifikasinya. Gangguan pada kecepatan sistem rendah. Gejalanya menganggur kasar atau mesin tidak digas, RPM naik sendiri. Penyebabnya jet lambat yang tersumbat kotoran, maka akan mengakibatkan putaran mesin kasar karena kekurangan bahan bakar. Setelah campuran idle, menyesuaikan skrup yang tidak tepat. C. Penyetelan pelampung yang tidak tepat sehingga mengakibatkan jumlah bahan bakar berlebihan atau kekurusan. D. Packing karburator robek atau rusak, maka akan mengakibatkan rusaknya udara luar, masuknya udara luar ke dalam karburator dan akan mempengaruhi campuran udara bahan bakar. Solusinya bersihkan kotoran pada lubang slow jet dengan udara tekanan kompresor. Setel limas sesuai dengan spesifikasi sesuai standar. Setel pelampung sesuai dengan spesifikasinya. Gunakan packing karburator yang ganti packing karburator yang rusak. C. Gangguan pada kecepatan sistem tinggi. Gejala pada saat gejala kecepatan tinggi, tenaga mesin berkurang. Penyebabnya adalah A. Tersumbatnya main jet. Hal penarikan dikarenakan adanya kotoran yang masuk terbawa bahan bakar dan mengakibatkan pasokan bahan bakar kurang. B. Kotorannya pemeras udara utama. Hal ini karena udara yang masuk terowongan tanduk udara membawa kotoran dan akan mengakibatkan tidak nozzle utama menggabut. Solusinya membersihkan main jet dengan udara tekanan kompresor serta bersihkan air dari bladder dan nozzle dan kotoran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.